Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu alal anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ikhwatul iman, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat subuh yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, mari kita bersyukur kepada Allah yang mana Allah memberikan kesempatan kepada kita, dan mari kita manfaatkan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya sebelum kesempatan itu diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, mari kita benahi, kita perbaiki kualitas keislaman dan kualitas keimanan. Dua hal ini, antara keislaman dan keimanan, merupakan dasar pijakan hidup kita di dunia ini dan merupakan syarat utama keselamatan kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dasar hidup kita untuk menjadi hidup yang memiliki nilai, untuk menjadikan hidup lebih bermakna, untuk menjadikan hidup mendapatkan penghargaan dari Allah. Artinya supaya hidup kita ini benar-benar dinilai oleh Allah. Itu bukan dari panjang umurnya, bukan karena sehat badannya, tetapi nilai daripada hidup kita ini adalah ketika hidup itu diletakkan di atas dua dasar ini, yakni dasar keislaman dan dasar keimanan. Sebab dua hal ini, ketika orang punya keimanan tapi imannya bukan dilandaskan di dalam keislaman, maka imannya adalah iman yang batil. Ya. Berislam tanpa didasari dengan iman adalah kemunafikan. Saya dipahami ya. Iman tidak didasari dengan keislaman, maka imannya kebatilan. Karena iman itu semua orang memiliki apa? Keimanan. Sekarang kalau orang nggak punya agama itu punya keyakinan nggak? Punya nggak? Kenapa keyakinannya? Tidak ada Tuhan. Itu keyakinan dia. Ya. Orang menyembah berhala ada keyakinan nggak? Ada. Tapi keyakinan tidak didasari dengan iman yang dibawa oleh keislaman. Maka tidak benar imannya, batal imannya, tidak diterima imannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, begitu pula ada orang berislam tanpa diikuti dengan iman, maka Islamnya bisa dikatakan tidak bermanfaat begini. Islam tetapi tidak didasari dengan keimanan, bukan karena keyakinan. Seperti Islamnya orang-orang munafik di zaman Nabi SAW. Akhirnya apa? Keislaman mereka bukan untuk menghidupkan Islam. Keislaman mereka bukan untuk memakmurkan Islam. Keislaman mereka bukan untuk membela Islam.
tapi justru keislaman mereka itu merusak Islam dari dalam. Islam dan orang-orang munafik. Nah, bagaimana kita memperbaiki dua hal ini? Memperbaiki kualitas Islam dan memperbaiki kualitas iman. Bagaimana caranya? Yang pertama, kualitas Islam kita itu akan bagus didukung apabila didukung dengan kualitas ilmu. Itu yang pertama. Keislaman kita akan baik, keislaman kita akan bagus kalau didukung dengan kualitas ilmu. Kenapa? Islam ini agama ilmu. Ini yang pertama. Seluruhnya dalam syariat Islam ini dibangun di atas ilmu, dari mulai perkara-perkara sepele yang paling kecil. Masalah toharoh itu kan sepele, tapi banyak di kalangan umat Islam yang tidak ngerti persoalan-persoalan yang sederhana ini. Masalah toharoh ini. Ini masalah kecil sebenarnya, sangat kecil dalam fikih Islam itu. Makanya di dalam kitab-kitab fikih pasti diletakkan di bawah. Tapi ini justru menjadi pondasi ibadah-ibadah yang lain. Sekarang pertanyaannya, apa setiap umat Islam pasti bisa melaksanakan mandi junub dengan benar? Dalam apa setiap umat Islam sudah dipastikan ngerti cara mandi junub dengan benar? Nah, apa setiap umat Islam ngerti cara tayamum dengan benar? Tidak. Saya waktu pulang dari umroh dan haji itu menemukan dua kasus yang sama di dalam pesawat. Ya. Jadi ada orang mungkin ya dari klaternya tidak mengajarkan bagaimana cara yang tepat gitu ya. Jadi tayamum itu seperti wudhu. Cuma kan tempat kursinya jauh dengan saya dan ini bukan wilayah saya. Nanti kalau saya ikut campur jadi masalah ya. Mudaratnya lebih besar. Kita doakan mudah-mudahan mendapat ilmu tambah ilmu. Nah jadi ketika waktu sholat dikumandangkan di dalam pesawat, waktunya sholat gitu kan. Nah ini teman-teman yang sudah kita sosialisasi sebelumnya ngerti. Udah gak bingung cara bagaimana dia tayamum. Nah, bagi yang gak ngerti dilepas kopiahnya. Nah, ini mau baik ternyata wudhu. Jadi dipukulkan tangannya ke kursi, kemudian masuk tangan dulu, pakai kursi lagi, mukanya plek lagi, sampai apa ini? Siku terus plek lagi, wudhu jadi. Tapi dengan apa? Bahan yang diambil dari mestinya untuk tayamum. Ini tidak benar. Makanya dalam hati saya menggelitik ini, ada kurang satu ini, nggak pakai umur. Ini dia pakai umur, Masya Allah. Nah, ini contoh, Pak. Ini contoh sederhana. Bisakah kita kaum muslimin bahkan yang sudah tekun di dalam beribadah sudah mengerti ilmu tentang toharoh dengan baik. Gitu. Belum lagi nanti persoalan-persoalan berkaitan. Ini nggak mungkin kita bisa memperbaiki keislaman tanpa adanya ilmu. Itu yang pertama. Jadi kalau kita ingin memperbaiki keislaman kita, yang perlu diperbaiki terlebih dahulu banyak ilmunya, makanya wajib belajar, wajib memahami. Belum kata saya sholat, pernik-perniknya sholat, apa yang dibolehkan di waktu sholat dan apa yang tidak boleh dikerjakan di waktu sholat. Beberapa tahun yang lalu, kurang lebih 3 atau 4 tahun, saya pernah sholat zuhur di sini. Ini masih musim-musim aman ya. Nah, karena di sini kan komplek, yang namanya masjid itu setiap orang boleh untuk masuk dan setiap golongan apapun tetap sholat dan jadi satu. Nah, satu saat pas sholat zuhur di sini, ketika Ustadz Imam Takbiratul Ihram, ya, dan kita ngikuti Takbiratul Ihram, begitu kita masuk doa iftitah, itu ada HP-nya jamaah ini bunyi kayak lagu India. Wanter. Saya masih ingat dan itu riwayat yang nggak mungkin bisa saya lupakan karena itu betul-betul kesimpan di hati ini.
simpan di hati ini. Ini yang namanya lagu, nggak dimati-matiin sampai salam terakhir selesai. Jadi sempurna. Beleng Pak ini sholat ini. Jadi kan tahu apa yang dilakukan oleh jamaah setelah sholat kira-kira. Toleh boleh ini punya HP, dan saya yakin yang punya HP pun menderita waktu sholat itu. Cuma persoalannya, bolehkah aku mematikan HP waktu sholat? Ini butuh apa? Ilmu. Gitu loh. Karena saya harus gerak, bisa jadi lebih dari 3. Nah sementara keyakinan sebagian kaum muslimin di dalam fikih ini, sholat itu nggak boleh gerak lebih dari 3 kali. Nek gerak lebih 3 kali berarti batal. Padahal dalam fikih-fikih yang lain dijelaskan secara panjang lebar tidak masalah kalau memang gerakan-gerakan itu dibutuhkan dan diperbolehkan dalam sholat. Makanya perlu, dan ini butuh apa ini? Butuh ilmu. Nih Pak. Nah, terus apa akibatnya seandainya nanti kita berislam tanpa dengan adanya ilmu? Mudarat yang jelas, bahaya yang jelas. Anda dalam kondisi bahaya. Bahasa apa? Bahaya ketika kita dipertemukan dengan suatu perbuatan, suatu amalan, sesuatu pemahaman di dalam fikih yang mungkin tidak sama dengan kita. Ini masalahnya. Ya. Tahiyat, tangan digerak-gerakkan, masalah. Bagi yang sudah ngaji, oh ini memahami hadis ini, tidak masalah sudah. Ada yang sholat bawa anak kecil, rame-rame dicekel digendong, masalah. Bagi aliran apa? Ini sholat kok gendong anaknya gitu. Belum lagi nanti kalau ada di depannya ini orangnya batal, yang di belakangnya ngapain? Berjalan maju. Iki kelompok-kelompok ngaji kekeloyongan gitu. Terus di benak kita ini aliran apa, kelompok apa, madhabnya apa, ini orang apa, bermacam-macam. Akhirnya terjadi apa? Salah kaprah di dalam beragama. Yang keliru dianggap benar, yang benar dianggap keliru. Itu bisa terjadi ketika kekurangan imunitas ilmu. Jangan disepelekan. Jangan disepelekan. Ya, itu berkaitan dalam segala sisi. Dalam segala sisi. Jual beli, kehidupan, berumah tangga, hubungan komunitas suami istri. Coba ketika teman-teman yang sudah ngaji, yang sudah mulai mengkaji Quran, mengkaji sunnah-sunnah Nabi, ketika bertengkar dengan istri, kalimat apa yang tidak boleh diucapkan seorang suami kepada istrinya? Kalau kalimat ini diucapkan, maka jatuh talak. Ngerti nggak kira-kira? Makanya bapak-bapak nggak boleh tengkar dulu sebelum ngaji. Boleh tengkar, tapi ngaji dulu. Biar tengkarnya itu syar'i. Nggak tengkar syar'i ya. Begitu. Dan sekarang bisa terjadi apa? Bagaimana kalimat-kalimat talak? Apa talak itu dikatakan talak? Kamu tak cerai? Apa mesti begini? Enggak. Sehingga tidak menutup kemungkinan hari ini banyak rumah tangga yang sudah tidak halal hubungan suami istri karena ketidaktahuannya. Emang nggak bahaya? Emang nggak bahaya? Terus kalimat apa yang nggak boleh diucapkan seorang istri? Sebab kalau diucapkan ini nusyuz, berarti sudah kemaksiatan istri kepada suami. Nah ini butuh apa? Butuh ilmu Pak. Makanya carut marut, berantakan ya, akan terjadi pada umat ini ketika ilmu tidak diperoleh. Belum urusan perekonomian, jual beli, mana yang masuk riba dan mana yang tidak. Kan? Saat ini dodol barang tapi nggak punya barang, tapi ditawarkan. Dia mengatakan aku punya barang, boleh apa enggak? Boleh apa enggak? Tak boleh. Kan?
Sementara sekarang ini banyak orang menawarkan barang, dikatakan itu miliknya, padahal itu bukan miliknya. Loh, ini semua membutuhkan apa? Keilmuan. Membutuhkan keilmuan. Oleh karena itu mari kita buka diri kita. Kita buka pikiran kita buka hati kita supaya lapang dalam pikiran. Sehingga melihat persoalan-persoalan dengan kacamata ilmu, melihat persoalan-persoalan dengan kacamata syar'i, bukan dengan hawa nafsu atau anggapan-anggapan yang salah. Yang kedua, apa yang kita lakukan ya, untuk memperbaiki kualitas keislaman ini ya, dan keimanan kita. Apa yang kedua yang perlu kita lakukan? Yang kedua yang harus kita lakukan untuk memperbaiki keislaman dan keimanan kita adalah al-fahm ya. Meningkatkan nilai pemahaman. Ilmu dengan pemahaman tadi udah memiliki perbedaan. Makanya ada hadis pemahaman ya. Karena orang mengetahui sesuatu belum tentu dia memahami sesuatu. Pemahaman ini sangat mendasar. Orang melakukan sesuatu itu dikarenakan pemahamannya dari sesuatu itu. Bisa dipahami ini? Orang melakukan sesuatu itu hasil pemahaman. Melakukan sesuatu itu hasil sebuah pemahaman. Makanya Nabi mengatakan apa? Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu apa? Itu. Barang siapa yang dikehendaki untuk mendapatkan kebaikan. Barang siapa yang dikehendaki untuk mendapatkan kebaikan, apa kata Nabi? Yufaqihu fiddin. Tanda-tandanya adalah orang itu dijadikan faham kepada agama. Nah, bapak-bapak, ibu sekalian ya, di sini mulai menanjak kepada peningkatan. Apa itu al-fahm? Kita melaksanakan, kita melakukan, kita menjalankan syariat Islam dan tuntutan iman itu atas dasar pemahamannya siapa. Nah, kalau kita menjalankan tuntutan Islam, tuntutan iman dengan pemahaman yang keliru, maka menghasilkan perbuatan yang keliru pula. Kayak kemarin kita dikejutkan seumur-umur baru kali ini ada ahli agama berfatwa zina halal dengan catatan apa? Suka sama Masya Allah. Sama pemirsa tadi sudah viral. Makanya dari viral-viral itu gampang baca. Kata orang Arab bilang, kalau kamu ingin terkenal, kencing lisan-lisan, melepuh. Ya, viral. Sesuatu yang baru hari ini kita dengarkan seumur-umur. Karena semua mazhab itu tidak membolehkan yang namanya zina itu tetap haram. Bagaimanapun caranya. Nah, kalau suka sama suka, nah ini tempat-tempat apa namanya? Apa prostitusi. Nah ini berarti tempat-tempat halalan thayyibah ya. Nah, yang laki-laki ikhlas, yang perempuan ikhlas. Nah, Masya Allah ini ngeri. Kenapa? Karena pemahaman dia demikian. Pemahaman dia demikian. Makanya pemahamannya siapa yang kita pakai berislam? Pemahamannya siapa? Gitu. Kita ngambilnya dari mana? Maka ini perlu dibenahi. Itu yang kedua.
Yang kedua, makanya orang mengartikan seperti jihad, ngebom sana, ngebom sini, atas nama apa? Jihad. Kenapa? Itu sebuah pemahaman dia. Makanya pemahaman itu yang disebut dengan al-manhaj. Nah, jadi mengambil sebuah pemahaman itu disebut dengan apa? Al-manhaj. Manhaj yang kita ikuti ini pemahaman dari mana? Itu penting. Kenapa? Karena itu yang akan menentukan eksekusi perbuatan kita nanti. Eksekusinya itu karena apa? Pemahamannya. Pemahaman benar, pengamalan pasti benar. Pemahaman keliru, pasti pengamalannya keliru. Karena pengamalan itu terjadi karena pemahaman. Pemahaman itu begini. Masya Allah, ini yang kedua yang perlu diperbaiki. Mari kita evaluasi dulu. Yang ketiga, ya, ini adalah pengamalan kita. Amal antara ilmu pemahaman dengan amal itu nggak boleh nggak sama. Goncang keislaman kita, kacau keimanan kita kalau ilmu pemahaman dan pengamalannya nggak sejalan. Apa yang terjadi? Kita punya tumpuan ilmu kemudian tidak direalisasikan. Punya tumpuan sebuah pemahaman, sebuah karya ilmu dalil kita kuasai. Akhlak nggak punya, adab nggak punya, pengamalan kacau. Ini nggak sejalan. Makanya Syekh Utsaimin di dalam kitab Salasatul Usul itu menjelaskan bahwa al-amal samaratul ilm wal iman. Amal itu buahnya ilmu dan buahnya iman. Maka sebagian para ulama menjelaskan al-ilmu bila amalin kasajarati bila apa? Samarin. Ilmu yang tidak membuahkan amal itu seperti pohon yang tidak berbuah. Bisa kita bayangkan. Dan ini ada. Makanya pengamalan kita itu harus sejalan dengan ilmu, sejalan dengan pemahaman. Jangan sampai tidak sejalan dengan ilmu dan tidak sejalan dengan pengamalan. Itu akan cacat keislaman kita dan akan cacat keimanan kita. Ini tolong dipahami. Sebab ditemukan begini Pak, di tengah-tengah kehidupan kita ini ada orang kalau sudah kadung ibadah ini, makanya disetel ibadah, semangatnya wajib, semangat itu harus, tetapi tetap mengikuti rambu-rambu syar'i. Ada seorang ibu-ibu baru hijrah. Nah, orang sih nyari biasanya itu semangatnya nol. Kayak DNI baru pendidikan. Wah, ibadah itu Masya Allah. Akibatnya apa? Akibatnya ya tuntutan ibadah yang lain itu berantakan. Makanya Pak, ibadah kalau tak disetel dengan ilmu dan pemahaman yang benar, pasti ibadahnya marak-marik. Benar bagus, tapi kacau akhirnya yang terjadi. Kenapa? Karena nggak didasari dengan ilmu, semangatnya luar biasa. Jadi setelah hijrah itu, nah ini karena suami yang lapor. Nah, setelah hijrah ini, karena dia salah satu murid kami, suaminya sharing gimana Ustadz ini, apa benar yang dilakukan oleh istri ini. Ketika saya yang nasihati, ketika suami yang nasihati, ini dibantah. Jadi mohon petunjuknya, mohon nasihatnya. Nah, jadi ibu ini setelah hijrah itu Pak ikut kegiatan-kegiatan yang luar biasa, yang semuanya mulia sebenarnya. Cuma karena nggak pas, nah itu loh. Karena nggak pas maka keliru jadi. Satu, dia ikut
tahsin, karena dia merasa bacaan Qur'annya sangat kurang, akhirnya ikut tahsin. Nah begitu ikut tahsin kena termotivasi dengan namanya tilawah target 1 hari 1 juz, ikut daftar juga. Ngoten ikut tarjim, karena kalau kita baca Quran nggak ngerti maknanya jadi masalah, ikut terjemah. Ngoten melihat motivasi para penerjemah untuk meningkatkan hafalan, maka ikut tahfiz Quran. Jadi ikut tahsin, ikut tartil, ikut tarjim, ikut apa namanya? Tahfiz. Masya Allah, ini mulia semua ini Pak, kalau ditempatkan pada tempatnya. Bisa dipahami ini? Pagi udah berangkat duluan, suami belum berangkat. Kenapa? Jadwal tahsin pagi. Oke, yang ngantar anak, suami, sabi, apa namanya, berangkat kerja. Jemput anak, dititipkan teman kadang-kadang, karena dia waktunya tahjid. Suami pulang nggak segera disambut karena setorannya belum selesai. Jadi pas suami pulang dia sibuk dengan membaca Al-Quran. Loh kenapa sampai sudah setengah jam, 1 jam suami sudah di rumah, dia baru selesai membacanya. Nguber setoran. Baca Quran mulia atau tidak? Mulia. Menghafalkan Quran mulia atau tidak? Mulia. Wajib enggak? Halo? Wajib enggak? Enggak. Loh, ini loh. Yang nonton nanti siapa? Nah kalau wajib, jenengan kalau nggak hafal dosa semua. Nah sekarang wis jujur aja. Sak masjid ini yang hafal dengan yang nggak hafal banyak mana? Dosa semua ini. Karena wajib. Kan begitu kan? Dosa gitu. Nah itu mekanismenya nanti yang ngatur, itu ilmu. Akhirnya berantakan. Anak main kumpul sama ibunya, dosa sana, ibu belum setoran gitu. Nah kita lihat nanti panjenengan buka kitab Riyadhus Shalihin bab al-iqtisad fit ta'ah, sederhana di dalam taat kepada Allah. Tapi jangan bayangkan sederhananya sahabat dengan sederhananya kita. Kalau kita kena sederhana, kena bahasa sederhana itu sederhana teman-teman. Ya, sholat wajib, wajib tak itu bisa pakai qobliyah ba'diyah. Kenapa? Sederhana Ustaz. Baca Quran ya 5 ayat tenanan. Kenapa? Sederhana, tak boleh. Ini kacau tadi. Makanya disetel dengan syariat biar tepat nanti. Ya. Jadi ada salah seorang sahabat mulia namanya sahabat Abu Darda. Ini sahabat yang luar biasa. Dikritik oleh Rasulullah. Ya, diprotes oleh Nabi. Kenapa? Karena ibadahnya luar biasa. Jadi nggak setiap ibadah yang dia lakukan itu selalu benar. Walaupun caranya benar, tapi kurang tepat penempatannya, maka terjadi kekacauan. Di sini perbedaan antara kita dengan para malaikat itu. Kewajiban beribadahnya sama, tetapi kaifiyah ya, dan pembagian ibadahnya antara manusia dengan malaikat itu beda. Bisa dipahami Pak ya? Malaikat tidak punya tuntutan yang lain. Dia punya kewajiban dirinya kepada Allah Ta'ala, dirinya kepada Allah Ta'ala, bukan kepada yang lain. Sementara kita kewajiban yang Allah berikan kepada kita itu beribu-ribu macam, baik yang punya hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau hubungan dengan diri sendiri maupun dengan sesama manusia. Dan itu dijelaskan secara tegas dengan secara cantik oleh Syekh Shalih Fauzan di dalam kitab Ta'amul Ma'an Nas. Itu dijelaskan oleh beliau bahwa muamalah di dalam Islam itu ada 3. Nah, ini ditonton. Muamalah di dalam Islam itu ada
3. Yang pertama, ta'amul ma'allah, berhubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, ta'amul ma'a nafsihi, bagaimana dia bergaul dengan siapa? Dirinya sendiri. Bagaimana saya berbuat terhadap dirinya sendiri. Yang ketiga, ta'amul ma'an nas, gimana? Bergaul dengan sesama manusia. Jadi kewajiban kita itu ada 3 dalam bentuk ibadah secara global. 1, kewajiban kepada Allah. 2, kewajiban kepada diri sendiri. Yang ketiga, kewajiban kepada sesama manusia. Kan di sini ketemu lagi di sini. Kenapa? Karena kita ibadahnya sesuai dengan syariat ini tadi. Maka sempurna kalau ini dilakukan dengan tepat. Ya. Nah, kenapa sahabat Abu Darda kok dikritik oleh Rasulullah? Ini dikritiknya karena ketaatan yang berlebihan. Itu karena tidak memenuhi kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan untuk istri dan keluarganya. Jadi Abu Darda ini luar, kalau habis sholat isya sampai subuh itu tidak tidur setiap hari. Untuk apa? Tutup untuk berbala. Enggak, bukan main HP, enggak, bukan chatting-chattingan. Ibadah pada Allah Ta'ala semalam suntuk, dan itu dilakukan setiap hari. Setelah itu paginya dia berpuasa setiap hari. Puasa mulia atau enggak? Mulia, tapi belum tentu benar. Perhatikan, yang baik belum tentu benar. Akhirnya datangnya Salman Al-Farisi ke rumah, sahabat Salman ke rumah, karena begitu silaturahim ziarah ke rumahnya Abu Darda, ketemu dengan istri Abu Darda. Diceritakan dalam hadis oleh Salman, istrinya Abu Darda itu berpakaian seperti kuli bangunan. Seperti kuli bangunan. Pakaiannya apa? Hah? Ya wis maret kotor gitu loh. Ditanya, kenapa kok kamu berpakaian begitu? Diceritakan, Abu Darda sudah gak berselera sama sekali dengan aku. Nah percuma tak dandan-dandani, tak berani, aku geletak toh. Ya, Abu Darda gak tertarik dengan seorang wanita sekarang. Ditanya, kenapa? Dia kalau malam semalam suntuk, dia sibuk dengan ibadahnya. Dan kalau siang dia berpuasa setiap hari. Akhirnya Salman tidur di rumahnya Abu Darda, karena Allah mempersaudarakan, Nabi mempersaudarakan antara siapa? Abu Darda dengan Salman, dipersaudarakan. Akhirnya semua yang menjadi tanggung jawabnya saudaranya menjadi tanggung jawab sahabat yang lain. Nah, tidur di rumahnya Abu Darda, begitu malam habis sholat isya, dia terus melanjutkan seperti biasanya, dia berpikir, dia baca Quran, dipegang sama Salman. Apa kata? Ayo tidur sekarang. Tidak, aku tekan, ayo tidur sekarang. Tidur, diajak tidur sama Salman. Akhirnya begitu tengah malam dibangunkan, ayo sekarang waktunya sholat. Gitu loh. Ada hak pada diri sendiri. Oleh karena itu setelah peristiwa pagi juga begitu. Habis subuh bikin minuman, Abu Darda bikinkan minuman kan. Biar Nabi yang bikin minuman. Dan dia bukan tuan rumah, tetapi karena sudah dipersaudarakan, kekeliruan, penyimpangan saudara yang menjadi tanggung jawab yang lain. Nah, akhirnya begitu dibikinkan minuman oleh Abu Darda oleh Salman, Abu Darda mengatakan apa? Sungguh, aku sekarang sedang berpuasa. Kata sahabat Salman, makan. Masa ada tamu di rumah saya? Puasa, ayo makan bareng saya. Saya puasa, makan. Kata Abu Darda Salman. Akhirnya saya terpaksa makan dia. Akhirnya saya mengatakan, dilaporkan kepada Nabi SAW, ayo sekarang kita datang ke rumah Nabi. Bagaimana perkataannya? Kata
Kata Nabi apa? Yang benar Salman, shadaqa Salman. Benar wahai Salman. Jadi akhirnya memberikan nasihat kepada sahabat Abu Darda, inna li rabbika haqqan, sesungguhnya Rabbmu itu punya hak, wali nafsika haqqan, pada dirimu itu punya hak, wali ahlika haqqan, dan tiap keluargamu itu punya hak. Tunaikan haknya masing-masing. Makanya bapak-bapak, semangat ibadah tetap di dalam diri kita ada hak. Siang, makanya ada syariat nolak koi lupa tidur sejenak geletak, walaupun cuma 5 menit geletak mawari kalau bersama. Nek gak geletak itu malah salah. Jangan merasa pede. Wah aku setiap dino mas kan leren, keliru malah. Jadi paham ini, habis sholat zuhur geletak mawar, geletak. Di rumah 5 menit, 10 menit, atau di kantor layak. Ini merupakan sunnah-sunnah yang sudah mulai hilang. Ini sunnah yang sudah mulai hilang. Kenapa? Kembali awal tadi, nah ngerti. Ini sunnah yang mulai itu disunahkan oleh Nabi SAW. Siang apa namanya tadi? Rebah. Kenapa? Ini menstabil lagi, memberikan motivasi, memberikan kekuatan pola pikir. Jadi nanti setelahnya itu ada pekerjaan-pekerjaan yang harus kita lakukan. Jangan rasakan lagi sama apa enggak. Kalau orang itu diforsir terus kerja, mikir kerja tanpa ada jeda, sama apa enggak? Jelas berbeda. Nah, ini yang disibukkan dengan sesuatu yang positif, tetapi kurang tepat dikritik oleh Nabi SAW. Lalu terus bagaimana kalau ada orang sibuk dengan sesuatu yang gak ada masalahnya sama sekali? Nah, tolong diperhatikan. Inilah yang namanya ini, Masya Allah, merusak kehidupan kita. Kalau gak diikuti dengan ilmu dan iman yang tepat, ini loh, ini merusak segala-galanya. Merusak segala-galanya. Makanya tolong dikondisikan, ditata yang baik. Ini kalau udah masuk ke dalam sini Pak, metu ini wangil. Kalau tuh gedung begini, Masya Allah, tanya suami istri gak noleh, ya, dijak ngomong istri gak noleh, atau istri ketika gedung diajak ngomong suami gak noleh. Nek potong gedung nih, satu ruang beda blok. Ya, ini yang parah kalau demikian. Ya. Terus membaca berita di sini, ini apa manfaatnya? Dicari manfaat enggak? Postingan-postingan yang kurang bermutu, yang enggak usah dibaca. Dan kita enggak usah posting sesuatu yang napa? Engko ana udanane di perumahan ini, ada pohon tumbang di foto, dikirim terus lapo terus di sini. Apa kancamu dijak kejabati? Ada pohon tumbang, nah terus lampu, gitu loh. Kalau yang bersangkutan punya di-share mungkin ke Pak RT, Pak ini mungkin nggak masalah. Tapi kalau enggak, sampai dengan lihat sahabat Imam Malik ditanya oleh seseorang, Imam Malik ditanya oleh seseorang, apa katanya? Ya Imam, berapa umur Anda? Betapa umur, sampai saya sesuatu ini. Apa kata Imam Malik? Urusi dirimu sendiri. Gak dijawab saja. Coba kalau sekarang begitu ekstrim, apa ngomong? Kelompok ekstrim. Kenapa? Untuk bicara ini berapa waktu yang kita pakai? Itu pertimbangannya para ulama, berapa waktu dan ini apa manfaatnya? Ya, sementara kita 1 hari, 1 minggu nambah 1 ayat aja nggak bisa untuk hafalan. Ayo kita perhatikan. Seminggu 1 ayat aja nggak bisa. Kenapa? Sibuk apa coba? 1 ayat nambah untuk tingkat hafalan nggak bisa. Luar biasa kan? Sementara kalau kita komitmen 1 hari 1 ayat, itu bisa berkembang terus hafalan kita. Nah ini yang perlu kita. Makanya tolong ya, berita-berita yang
kurang ada manfaatnya, ya, yang kurang berfaedah nggak usah dikonsumsi, ya. Nah ini tergantung tadi kecerdasan kita di dalam menilai sesuatu, ini manfaat apa? Nah itu yang kedua. Jadi yang ketiga yang perlu kita tingkatkan adalah pengamalan. Karena pengamalan disinilah yang nanti akan meningkatkan mutu keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nilai-nilai ketaatan, nilai-nilai ketundukan, nilai-nilai keimanan itu akan meningkat ketika ditingkatkan nilai-nilai ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana disebutkan oleh para ulama, al-iman yazidu bil ta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Iman itu bisa bertambah tingkatannya, itu ditambah dengan ketaatan-ketaatan yang kita lakukan. Sehingga kalau kita ingin meningkatkan iman, upaya pertama kali adalah meningkatkan ketaatan kita tambah. Baca Quran kita tambah, zikir kita tambah, taklim coba ditambah. Tapi tetap dikembalikan sesuai dengan syariat, tidak boleh melebihi batas. Jadi paham ya? Nah ini bapak-bapak yang mungkin perlu kita benahi, ya, dan yang terakhir yang mungkin kita perlu adanya pembenahan untuk keislaman dan iman kita setelah adanya ilmu, taklimnya kita tambah, pemahaman kita benahi, kita cari pemahaman yang benar. Kemudian yang ketiga adalah pengamalan sebagai realisasi ilmu dan iman dan pemahaman. Kemudian yang keempat adalah membersihkan jiwa, urusannya dengan qalbu. Nih, tazkiyah, ya, tazkiyah, kesucian batin. Kenapa? Karena ini merupakan dasar yang paling utama ibadah yang mulia. Bukan lagi pahala yang didapat, bukan lagi surga yang diperoleh, tetapi justru dengan ibadah yang mulia itu dia mendapatkan azab dari Allah Subhanahu. Kenapa? Karena ketika dia mengamalkan tidak diikuti dengan kesucian niat yang baik. Kita lihat sedekah itu amal mulia. Gimana? Membaca Al-Quran, hafal Quran itu amal yang mulia. Jihad itu puncaknya Islam. Tetapi ketika orang yang melakukan tidak didasari dengan kesucian hati, maka tidak ada lagi amal di sana yang membekas kecuali kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tazkiyah merupakan kunci dari segala ilmu. Tazkiyah merupakan kunci dari pemahaman. Tazkiyah kunci dari sebuah pengamalan. Ini 4 hal ini harus kita laksanakan untuk memperbaiki kualitas apa? Keislaman dan keimanan kita. Mudah-mudahan sedikit yang bisa kami sampaikan di dalam kajian pagi ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebih mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri dengan kafarah majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.